Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terhormat, di dalam Al-Quran ada ayat yang di situ menyebut para nabi. Ini kan memang jarang kita temukan ayat yang semacam itu. Tapi di dalam Al-Quran surah Al-An'am mulai ayat 82 sampai 86 itu menyebut para nabi. Kalau kita pahami sepintas tidak begitu menarik kalau ditafsirkan dengan menyebut para nabi. Artinya kita sudah tahu, tapi ada hikmah yang dibalik itu. Bahkan kalau dihitung para nabi yang disebut di dalam ayat yang 4 ayat itu berjumlah 18. Allah berfirman gini ya dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Nah, di situ menyebut tentang Nabi Ibrahim. Artinya kalau kita lihat di situ, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kemudian kata Allah apa? Narfa'u darajatim man nasya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Lalu ayat berikutnya Allah menceritakan para nabi yang lain. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, kata Allah. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, maksudnya keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Kemudian Allah berfirman lagi, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Lalu dilanjutkan lagi, wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullam faddalna 'alal alamin. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat lain pada masanya, artinya pada masa dia diutus. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka. Nah, artinya ada yang tidak disebutkan dari para nabi di antara yang tadi. Baik nenek moyang mereka itu, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Kan menyebut para nabi. Tapi para nabi itu disebutkan apa? Ada yang diberikan kelebihan. Faddalnahum, di situ disebutkan. Ada yang kemudian najzil muhsinin, kami beri balasan karena mereka orang-orang baik. Semua para nabi itu baik.
Nah, bahkan di situ ada lagi wa kullan faddalna 'alal alamin. Setiap dari nabi itu ada kelebihan. Kalau kita lihat ya begitu kan, itu kalau di dalam penafsiran. Tetapi ada ujung dari ayat setelah Allah menyebut tadi. Nah, ayat yang ini yang 88. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini kayaknya kuncinya di sini ya. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja. Maksudnya Allah memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Walau asyraku, sekiranya mereka para nabi itu mempersekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ini kalau bahasanya sederhana, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Artinya apa? Mereka yang diberikan keistimewaan, para nabi itu, walaupun tidak semuanya disebut ya. Kalau dihitung itu ada 18 yang disebut pada ayat 82 sampai 85 surah Al-An'am ini. Nah, ujungnya Allah semacam menunjukkan ancaman yang tidak pilih orang. Istilahnya itu tidak pilih bulu siapapun. Apa yang ancamannya? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu menyekutukan, artinya tentang Allah, diberi keistimewaan itu para nabi, banyak kelebihannya, tapi kalau asyraku, mereka menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan lenyap dari apa yang ia lakukan. Kebaikan yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, dan mereka melakukan dengan baik, tapi begitu ada kesyirikan, menyekutukan Allah, maka tidak ada arti lagi apa yang mereka lakukan. Itu yang kita ambil pelajaran, nilai tauhid sebenarnya. Tauhid itu luar biasa lah. Itu yang sebenarnya kita boleh mengatakan tauhid harga mati. Artinya demi tauhid rela mati. Itu yang benar gitu. Tapi kalau umpamanya itu bukan kita yang harus mengatakan NKRI harga mati. Dalam pandangan Islam, iman itu tidak harus demikian. Itu kalau kita memerankan iman, itu tidak boleh. Demi tauhid kita rela mati. Sebenarnya sampai di sini Allah mengancam para nabi kalau sampai menyekutukannya, maka amal ibadahnya lenyap, tidak ada artinya. Begitu agungnya tauhid. Artinya tidak ada istilah tawar-menawar dengan akidah, dengan tauhid. Nabi itu diistimewakan, banyak macam keistimewaan. Sampai umpamanya Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan bisa berbicara dengan binatang. Jangankan binatang yang jelas terdengar suaranya seperti burung, anjing, kucing, semut, itu pun Nabi Sulaiman bisa tahu suaranya. Artinya apa? Nabi Sulaiman bukan sekedar yang berbunyi begitu, tapi ada mukjizat yang luar biasa. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Kata seekor semut, rajanya gitu ya berucap, "Hai semut-semut yang lain, masuklah kamu ke rumah masing-masing, ke lubang tempat dia berdiam. Hati-hati. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahum la yash'urun." Dia tidak tahu Sulaiman itu. Begitu juga pasukannya. Dan dia tidak tahu, tidak merasa
dengan menginjak semut. Ya kita pun juga. Nah, dengan ucapan semut yang begitu, Nabi Sulaiman mendengar. Seraya Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyumlah Nabi Sulaiman dengan itu. Nah, itu kelebihan. Banyak tentunya dari nabi-nabi yang begitu. Nabi Musa jelas-jelas disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Bisa berbicara dengan Allah. Tentu kan itu kelebihan yang jelas disebut di dalam Al-Quran. Maka dengan demikian para nabi itu tetap harus menjaga akidah. Tauhid beliau harus diutamakan. Makanya kalau sudah bersentuhan dengan tauhid, para nabi itu langsung pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mulai Nabi Nuh umpamanya. Nabi Nuh meminta agar anak beliau diselamatkan. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Allah, anakku itu adalah dari keluargaku. Pada saat waktu itu semua binatang dan orang yang beriman masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Maka tidak ada orang yang selamat kalau tidak masuk ke dalam perahu itu. Tapi sang anak, aku akan berusaha untuk menyelamatkan diri, katanya. Nah, keangkuhan, tapi di samping itu juga ada kedurhakaan. Maka pada saat Nabi Nuh meminta agar anak beliau diselamatkan oleh Allah, apa jawab Allah? Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan dari keluargamu. Setelah itu maka Nabi Nuh pun kemudian tobat. Dan sebelumnya istrinya Nabi Nuh juga orang yang durhaka. Tentu Nabi Nuh kan dengan istri beliau baik, nah, sementara itu tapi Allah Maha Tahu. Nah, maka pada saat dikatakan istri Nabi Nuh orang sesat, orang yang tidak beriman, maka Nabi Nuh pasrah karena iman. Istrinya Nabi Lut begitu juga. Kemudian siapa lagi? Pada saat Allah menyampaikan bahwa paman Nabi Muhammad, Abu Talib, dia itu orang yang tidak mendapatkan hidayah, maka Nabi Muhammad pun pasrah di akhir hayat untuk membimbing. Nah, itu karena tauhid. Kenapa Nabi Muhammad membela begitu, berkehendak sekali agar paman beliau Abu Talib itu menjadi seorang muslim? Karena jasanya yang luar biasa. Sehingga pada saat sakaratul maut, Nabi Muhammad datang menemui paman beliau, lalu berucap, membimbing, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku nanti bersaksi di hadirat Allah bahwa engkau telah mengucapkan itu, kata Nabi Muhammad. Tapi ya kesudahannya Abu Talib menjawab, aku tidak bisa mengucapkan itu. Sebenarnya kan tidak ada susahnya bagi Abu Talib. Dia orang Arab, kalimat tauhid itu bahasa Arab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak bisa? Itulah karena tidak ada hidayah. Sehingga Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Tapi yang lainnya sebelumnya pun Nabi Muhammad terhadap bapak beliau dan terhadap ibu beliau terang-terangan beliau mengucapkan, karena memang benar bukan seorang muslim. Yang sebenarnya berat kan begitu seorang anak mengatakan kalau bapaknya yang melahirkan, tapi ternyata dinyatakan sesat. Berat sebenarnya. Orang beriman balasannya jelas surga. Orang yang sesat ya, yang kafir, yang tidak beriman balasannya neraka. Rasulullah sangat tahu bagaimana sih yang namanya neraka itu. Di dalam Al-Quran disebutkan kullama nadijat juluduhum
Badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Orang yang sudah di neraka dibakar oleh apinya, kulitnya terkelupas hancur, maka kata Allah, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan lagi dengan kulit yang lain, liyazuqul azab, supaya orang-orang itu merasakan siksaan. Tentu kan dengan pengertian yang sedemikian itu, lebih-lebih Rasulullah tentang neraka. Kalau membayangkan orang tua yang melahirkan, bapak beliau dan ibu beliau ternyata disebut di dalam neraka, tentu hati sedih, sakit luar biasa. Tetapi iman dikedepankan, iman mendahului, sehingga apapun juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa, yang segala sesuatunya harus dipegang teguh sebagai sang khalik. Memang ini kadang-kadang dipermasalahkan orang ya. Kok mana mungkin seorang nabi mempunyai keturunan yang musyrik atau yang kafir? Sering itu dibahas. Tapi hadis sahih menyebutkan, dan kasus-kasus di lain dari ayat-ayat Al-Quran juga memberikan gambaran tentang harus mempertahankan tauhid di atas dari segala-galanya. Makanya Nabi pada saat didatangi oleh seorang sahabat yang mempertanyakan tentang bapaknya, "Ya Rasulullah, aina abi?" katanya. Sahabat bertanya, "Di mana bapakku?" Dan Rasulullah tahu bahwa bapaknya itu bukan seorang muslim. Maka dijawab oleh Nabi, "Abuka finnar." Bapakmu di neraka. Sahabat yang tadi bertanya tentu sedih mengetahui bahwa bapaknya yang merawat, yang membesarkan. Ternyata Rasulullah mengatakan apa adanya. Begitu dia jalan agak jauh dipanggil oleh Rasulullah, kesini kamu, kesini kata Rasulullah. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu juga di neraka. Tentu bukan ini menghibur, tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tauhid dikedepankan dari segala sesuatunya. Nah, ibunya Nabi juga begitu. Karena ada hadis pada saat beliau berangkat bersama para sahabat dari Madinah ke Mekah tahun ke-6 perang Hudaybiyah waktu itu. Maka satu ketika Nabi di daerah yang dulu ibunya Nabi meninggal dikuburkan agak ke selatan antara Mekah dan Madinah. Nah, di situ. Maka dalam perjalanan tahun ke-6 Hijriah itu, Nabi satu ketika berhenti sejenak. Di situ dilihat oleh para sahabat Nabi menangis. Menangis yang sangat dilihat menyedihkan. Sehingga para sahabat yang menyertai pun ikut menangis. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, ada apa engkau menangis yang sedemikian itu? Sehingga mempengaruhi kami ini ikut menangis." Maka Nabi menjawab apa? "Istazantu Rabbi fi an astaghfira li ummi fala ya'zanli." Aku meminta izin kepada Allah, kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun ibuku. Tapi kata Nabi apa? Aku minta izin namun Allah tidak mengizinkan. Kemudian kata beliau lagi, wasta'zantu li an azuroha, dan aku minta izin agar bisa menziarahi, fa'adzinali, maka diizinkan aku. Kemudian Nabi berucap, fazurul kubur fa innahu tuzakkirul maut. Tidak diizinkan memohonkan ampun, tapi diizinkan untuk menziarahi. Lalu Nabi berucap, karena diizinkan, kalian juga hendaknya silahkan
untuk menziarahi kubur dan dengan cara itu bisa mengingatkan kepada kematian. Tidak lebih. Nah, itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah dilarang untuk memohonkan ampun kepada Allah, dilarang oleh Allah, tidak diizinkan. Kenapa? Karena doa Nabi kan makbul, didoakan untuk makbul. Dan ibunya Nabi meninggal dalam keadaan tidak mukmin, tidak muslimah, tidak orang beriman. Di dalam Al-Quran ayat lain itu surah At-Taubah juga disebutkan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang mukmin memohonkan ampun bagi orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun dia itu keluarga, apakah saudara, apakah bapak, ibu, kalau dia jelas sebagai seorang musyrik, tidak pantas. Itulah tauhid. Setelah jelas bahwa dia itu adalah sebagai penghuni neraka karena kekafirannya. Nabi Ibrahim juga begitu di dalam Al-Quran, dilarang untuk memohonkan ampun orang tuanya, Azar. Nah, sekarang kita melihat ayat tadi. Para nabi mempunyai keistimewaan dan tauhid tentunya dijaga oleh para nabi itu sebaik-baiknya, tidak sampai terjadi korban atau mengalahkan demi keluarga, tidak. Namun banyak orang yang kadang-kadang mengaku mempunyai kelebihan justru mengorbankan tauhid.